semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya kami ingin perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Makalosen Corneri Mikael. Perkenalkan, nama saya Iwan Bramantio. Nur Anissa. Perkenalkan, nama saya Clara Sabrina. Yuk langsung saja kita mulai ke materinya. Saya akan menjelaskan tentang kondisi awal Indonesia merdeka. Secara politis, keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan. Ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi. Hal ini tidak lain karena masih ada kekuatan asing yang tidak rela kalau Indonesia merdeka. Sebagai contoh, rakyat Indonesia masih harus bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang. Jepang beralasan bahwa ia diminta oleh sekutu agar tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Di samping menghadapi kekuatan Jepang, bangsa Indonesia harus berhadapan dengan tentara Inggris atas nama sekutu, dan juga Belanda atau NICA, atau Netherlands Indies Civil Administration, yang berhasil datang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Pemerintahan memang telah terbentuk. Beberapa alat kelengkapan negara juga sudah tersedia. Tetapi karena baru awal kemerdekaan, tentu masih banyak kekurangan. PPKI yang keanggotaannya sudah disempurnakan berhasil mengadakan sidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar dan meminang Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan untuk menjaga keamanan negara juga telah dibentuk TNI. Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan sehingga terjadi inflasi yang cukup berat. Hal ini dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tak terkendalikan, sementara nilai tukarnya rendah. Pemerintahan RI sendiri tidak melarang beredarnya mata uang tersebut, mengingatnya Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri. Sementara kas pemerintahan kosong, waktu itu berlaku 3 jenis mata uang, yaitu De Chavez Bank, uang pemerintah India Belanda, dan mata uang rupiah Jepang. Bahkan setelah Indonesia datang ke Indonesia juga memperlakukan mata uang NICA. Kondisi perekonomian ini semakin parah karena adanya blokade yang dilakukan NICA. Belanda juga terus memberi tekanan dan teror terhadap pemerintah Indonesia. Inilah yang menyebabkan Jakarta semakin kacau sehingga pada tanggal 4 Januari 1946 ibu kota RI pindah ke Yogyakarta. Kemudian, untuk mengatasi keadaan keuangan, pada 1 Oktober 1946 Indonesia mengeluarkan uang RI yang disebut ORI atau Uang Republik Indonesia. Sementara itu, uang NICA dinyatakan sebagai alat tukar yang tidak sah. Struktur kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan. Tidak ada lagi diskriminasi. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sementara dalam hal pendidikan, pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan yang diselaraskan dengan alam kemerdekaan. Menteri Pendidikan dan Pengajaran juga sudah diangkat. Kedatangan sekutu dan Belanda. Tentu kamu masih ingat bagaimana Jepang menyerah kepada sekutu. Penyerahan Jepang kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945 membuat analogi bahwa sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah, terutama wilayah yang sebelumnya merupakan jajahan negara-negara yang masuk dalam sekutu. Belanda adalah salah satu negara yang berada di kelompok sekutu. Apakah kamu masih ingat bagaimana Belanda saat kalah dan menyerahkan kekuasaan kepada Jepang? Apakah Belanda kembali ke tanah airnya? Setelah Belanda kalah dengan Jepang, mereka melarikan diri ke Australia.
Bagaimana kondisi Indonesia setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu? Bagi sekutu dan Belanda, Indonesia dalam masa vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Karena itu, logika Belanda adalah kembali berkuasa atas Indonesia seperti sebelum Indonesia direbut Jepang. Dengan kata lain, Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Bagi sekutu, setelah selesai Perang Dunia Kedua, maka negara-negara bekas jajahan Jepang merupakan tanggung jawab sekutu. Sekutu memiliki tanggung jawab pelucutan senjata tentara Jepang, memulangkan tentara Jepang, dan melakukan normalisasi kondisi bekas jajahan Jepang. Bayangan Belanda tentang Indonesia jauh dari kenyataan. Faktanya, rakyat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan bayangan Belanda dan sekutu. Karena itu, dapat diprediksi kejadian berikutnya, yakni akan terjadi pertentangan atau konflik di antara Indonesia dengan sekutu ataupun Belanda. Lalu, bagaimana dampak kedatangan sekutu ke Indonesia? Sekutu masuk ke Indonesia diboncengi NICA. Mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Setelah Perang Dunia Kedua, terjadi perundingan Belanda dengan Inggris di London. Isinya tentang peraturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khusus yang menyangkut daerah Sumatera sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan SAC. Di dalam perundingan itu dijelaskan langkah-langkah yang ditempuh. Fase pertama, tentara sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan ketertiban. Fase kedua, setelah keadaan normal terjabat, pejabat NICA akan mengambil alih tanggung jawab koloni itu dari pihak Inggris yang mewakili sekutu. Nah, setelah diketahui Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, maka Belanda mendesak Inggris agar segera mengesahkan hasil perundingan tersebut. Pada tanggal 24 Agustus 1945, hasil perundingan tersebut disahkan. Berdasarkan persetujuan Potsdam, isi Survey of Rights Agreement diperluas. Inggris bertanggung jawab untuk seluruh Indonesia termasuk daerah yang berada di bawah pengawasan SWPAC atau Southwest Pacific Areas Command. Untuk melaksanakan isi perjanjian Potsdam, maka pihak SWPAC di bawah Lord Louis Mountbatten di Singapura segera mengatur pendaratan tentara sekutu di Indonesia. Kemudian, pada tanggal 16 September 1945, wakil Mountbatten yaitu Laksamana Muda W.R. Patterson dengan menumpang kapal Cumberland mendarat di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dalam rombongan Patterson ikut serta Van der Plas, yaitu seorang Belanda yang mewakili H.J. Van Mook atau pemimpin nikah. Pada perundingan antara Belanda dan Inggris di London, Parlemen Inggris telah memutuskan kepada pemerintah Inggris untuk tidak menggunakan pasukannya untuk membantu pihak lain selain untuk melaksanakan tugas sekutu. Setelah informasi dan persiapan dipandang cukup, maka Lord Mountbatten membentuk pasukan komando khusus yang disebut AFNET atau Irish Force Netherlands East Indies di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Willem Christison. Mereka tergabung di dalam pasukan tentara Inggris yang berkebangsaan India yang sering disebut sebagai tentara Gurkha. Nah, ini dia beberapa tugas dari tentara AFNET. Yang pertama, menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat. Yang kedua, membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu.
Yang ketiga, melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya. Yang keempat, menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, menciptakan ketertiban dan keamanan untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil. Dan yang terakhir, mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili sebagai hukum yang berlaku. Pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNEI mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945. Kekuatan pasukan AFNI dibagi menjadi 3 divisi, yaitu yang pertama, Divisi India 23, di bawah pimpinan Jenderal B.C. Hartron. Daerah tugasnya di Jawa bagian barat dan berpusat di Jakarta. Lalu yang kedua ada Divisi India 5, di bawah Komando Jenderal E.C. Mansert, bertugas di Jawa bagian timur dan berpusat di Jawa Barat. Sementara Christison sebagai pemimpin AFNEI menyadari bahwa untuk menjalankan tugasnya tidak mungkin tanpa bantuan pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, Christison bersedia berunding dengan pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, Christison pada tanggal 1 Oktober 1945 mengeluarkan pernyataan pengakuan secara de facto tentang negara Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, pernyataan tersebut banyak dilanggarnya.